Bismillahirrahmanirrahim. Diarahkan untuk memanfaatkan akal itu agar kita mengenal kelemahan kita. Kelemahan akal, ya, akal ini lemah. Kita tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Bagaimana lemahnya akal manusia tadi? Perhatikan, seperti saya katakan tadi, akal tidak bisa menjangkau angin tadi. Suatu ketika, maka itu akal itu diseterangi dengan ilmu, dia akan ini. Karena iblis itu lebih takut dengan orang berilmu daripada ahli ibadah. Suatu ketika, antek iblis datang kepada ahli ibadah. Anteknya berkata kepada ahli ibadah, engkau rajin ibadah, apakah engkau yakin Allah Maha Kuasa? Lalu jawab ahli ibadah, yakin, sangat yakin Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, mampukah Allah memasukkan langit, bumi dan semua isinya dalam sebutir telur? Langit, bumi dan seluruh isinya dimasukkan dalam sebutir telur, mampukah? Ahli ibadah bilang, tidak bisa. Kufurlah dia. Lalu dia mendatangi ahli ilmu, tulabul ilmi, pelajar, dia belajar ilmu. Dia tanyakan juga dengan pertanyaan sama, yakinkah engkau bahwa Allah Maha Kuasa? Kalau Allah Maha Kuasa, mampu tak dia memasukkan langit, bumi dan segala isinya ke dalam sebutir telur? Tulabul ilmi katakan, lebih dari itu Allah mampu. Yang bertanya mengatakan, dari mana dalilnya? Iza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu jadi, maka jadilah dia. Namanya orang kufar, namanya zindik, tak mau kalah. Kalau Allah katakan sekali jadi, kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Kenapa tidak sekali jadi? Kata tulabul ilmi, Allah menginginkan langit dan bumi jadi dalam 6 masa, jadilah dalam 6 masa, tidak ada pertentangan. Karena Allah ingin menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, jadi langit dan bumi dalam 6 masa, tidak ada yang bertentangan. Kalau bertentangan berarti akalmu yang rusak. Coba kalau jadi itu menurut kita, orang nikah pagi, berkumpul malam, besoknya lahir anaknya, langsung jenggotan. Geger tak dunia? Geger dunia. Tapi jadi itu menurut Allah, bukan jadi menurut kita. Itu keadilan Allah. Ada orang bertahun belum dapat anak, itu keadilan Allah. Jadinya menurut Allah, bukan menurut kita. Tak bisa diukur dengan akal. Kelemahan akal kita tidak bisa. Maka itu dikatakan Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, jangan coba-coba memikirkan tentang zat Allah, karena akal kita ini terbatas. Tadi angin saja sudah tak bisa kita cerdakan. Kita setiap hari melihat listrik. Mana wujud listrik sebenarnya? Itu lampu listrik. Coba kalau tak ada minyak saja, sudah tak bisa hidup dia. Mana listrik sebenarnya? Tak bisa dicerna oleh akal kita. Kalau dalilnya apa? Harus dilihat. Coba lihat. Kita punya roh tak? Pernah tak kita melihat roh kita? Pernah mendengar suaranya? Pernah mencium baunya? Pernah berbicara dengannya? Lalu dari mana Anda mengetahui Anda punya roh? Anda tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya, tidak pernah berbicara dengannya, tidak pernah mencium baunya. Lalu dari mana Anda mengetahui Anda punya roh? Akal tak bisa mencerna. Perhatikan, maka kelemahan akal. Jadi ketika untuk memanfaatkan akal, kita harus tahu bagaimana kelemahan akal agar kita tidak tidak melampaui batas akal itu. Islam tidak ada doktrin. Kalau dikatakan Rasulullah berpikir tentang makhluk Allah, itu bukan doktrin. Kalau doktrin itu ajarannya itu tak benar, tapi harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan disebutkan Rasulullah itu bukan doktrin. Apa itu? Batasan akal kita. Tak bisa akal kita mencerna, ikhwan. Sedangkan di dunia ini saja tidak bisa kita mencerna. Banyak perkara di dunia tidak bisa kita cerna. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa telur ayam kalau mau menetas itu
dalam cangkangnya itu anak ayam mau keluar itu ada semacam tanduk, sehingga dia bisa memecahnya. Tapi begitu dilihat tak ada. Banyak penelitian tak bisa dipecahkan oleh orang. Akan tetapi dengan kita memahami syariat, kedudukan kita, bahwa akal kita itu sangat terbatas. Allah berikan kita akal bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Allah beri kita akal untuk menerima syariat, lalu berfikir bagaimana cara menjalankan syariat. Itu dia gunanya. Bukan ngotak-ngatik. Maka itu dunia pengetahuan dulu berkembang. Kenapa? Karena orang Islam menerima syariat, lalu mereka berfikir bagaimana memudahkan mereka mengamalkan syariat. Muncullah penemuan-penemuan. Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? Untuk mengotak-ngatik syariat. Sampai-sampai ada mengatakan ini. Ada yang mengatakan bahwasanya babi itu yang haram cuma dagingnya. Kenapa? Karena dalam Quran disebutkan huriman alaikumul maitatu walahmul khinzir. Daging babi. Tengok bahasa Al-Quran. Disebut satu sebenarnya untuk seluruhnya. Tak mungkin ada babi hanya punya daging saja berjalan, tak ada tulang, tak ada kulit. Tak mungkin. Karena sebut daging, di situ melekat tulangnya, di situ melekat kulitnya. Cukup disebut babi dagingnya saja, sudah mewakili seluruhnya. Tak perlu disebut satu-satu. Tulangnya, sumsumnya, semua ini banyak betul. Ya. Itu bukan kitab suci namanya. Ya. Lihat. Seperti Allah katakan wadrib lahum masalan ashabal qaryati isja'ahal mursalun. Beri mereka contoh sebuah negeri ketika Rasul datang kepada mereka, kepada penduduk negeri itu. Tak perlu Allah ceritakan dia datang rumah sebulan, datang rumah sebulan, datang rumah sebulan. Tak perlu. Berapa tebalnya itu Quran? Lihat, cukup disebutkan satu mewakili seluruhnya. Lihat, ini perlu dipahami, keterbatasan akal. Akal kita sangat terbatas. Maka itu syariat kita membatasi. Karena akal yang diberikan Allah untuk menerima syariat. Naik haji wajib bagi yang mampu. Terima kita. Lalu kita dengan akal yang diberikan Allah juga kita mencari jalan bagaimana mudah naik haji. Kita cari dana besar-besar, bisa naik dengan pesawat. Kita tak perlu mencari guru yang bisa sholat 2 tempat. Tak perlu. Sebab kalau saya punya ilmu macam itu, saya buka travel, Pak. Saya pegang aja semuanya, langsung sampai ke Mekah. Iya, musim haji. Begitu mau pulang, pegang lagi, sampai lagi pulang ke Bali. Bayaran murah. Tapi tak ada orang punya ilmu macam itu. Kan enak kita pakai travel macam itu. Tak pakai paspor, tak pakai ini. Ya. Sudah selesai ta'i tawaf semuanya, pegang lagi. Sebab dia bisa sholat 2 tempat. Kan mudah aja. Tapi itu kan cerita. Dari mana sholat 2 tempat? Orang kita sholat Jumat sini, sana baru jam 8. Sholat apa di sana? Orang beda 4 jam. Kalau beda dengan sini berapa jam? 6 jam? 5 jam. Sholat apa namanya? Maka itu khayal. Ya, perhatikan. Ya, nah diarahkan berpikir, kemudian agar kita mengetahui sesungguhnya kelemahan diri kita.